Fast and Furious 10 di balik layar. Mari kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Anda tidak akan mempercayai mata Anda ketika Anda melihat apa yang bisa dilakukan PGA dan VFX. Halo semuanya, dan selamat datang di Viral Media. Di belakang layar waralaba, cepat dan marah, menyimpan banyak kejutan. Bahkan untuk penggemar lama, waralaba adalah salah satu yang terbaik film mobil dalam 20 tahun terakhir. Dengan jutaan penggemar di seluruh dunia, waralaba cepat terkenal memiliki salah satu produksi terbesar yang diperlukan untuk hasil yang luar biasa. Pertimbangkan adegan yang ada. Diduga ditembak di Islandia sebenarnya. Semuanya diselesaikan seluruhnya di studio Atlanta. Mereka difilmkan dalam kemungkinan besar layar biru terbesar. Waralaba telah digunakan sampai saat itu. Bagaimana mereka berhasil mengubah ruangan yang cukup besar menjadi apa yang tampak seperti tundra es benar-benar menakjubkan. Saya menganggap seniman CGI melakukan pekerjaan yang diperlukan. Karena studio memiliki salju palsu dan dinding biru besar di sekitar sudut. Dengan kru yang berkomitmen ini, seharusnya tidak mengherankan bahwa film telah berhasil. Namun artis VFX adalah pesulap. Hal yang sama dilakukan untuk adegan Owen Shaw. Heran, meskipun jalan nyata menjadi fokus utama film, aktor-aktor ini jarang atau tidak pernah muncul di dalamnya. Agar adil, penonton tidak menonton film-film ini untuk realisme intens mereka. Mereka ingin melihat mobil mahal dihancurkan tanpa alasan, meledak dan terbalik. Anda mungkin akan terkejut dengan pemisahan sebenarnya antara yang asli dan aksi palsu di film-film ini. Hingga 90% dari tindakan kendaraan Anda lihat di seluruh waralaba, menurut Om Pesci, tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. CGI adalah satu-satunya penyebab itu, bahwa banyak mobil terbakar mungkin akan membebani anggaran ke titik di mana ekonomi global kemungkinan besar akan runtuh. Sedikit sakit mendengarnya adalah penggemar, tapi salah satu hal yang mudah Anda pahami, seperti fakta bahwa orang tua Anda dan bukan peri gigi memberimu uang, tetapi mengungkapkannya secara verbal membuatnya sedikit lebih menyakitkan. Mereka berhasil merusak beberapa mobil sekalipun. Bagaimana dengan 10% terakhir pergerakan kendaraan yang saya sebutkan sebelumnya? Kabar baik kalau begitu. Bagi mereka yang ingin menonton mobil yang sebenarnya meledak di depan kamera, ini memang terjadi. Ada menangkap meskipun dalam banyak kasus mobil pahlawan daripada kendaraan yang sebenarnya digunakan dalam produksi. Ini adalah mobil stunt atau replika yang dibuat menyerupai model aslinya dalam segala hal. Jika Anda melihat dari dekat, Anda dapat melihat beberapa kekurangan kecil, tetapi pada intinya mereka hanya lebih murah versi kendaraan yang sama. Pertimbangkan Jazz Jetta sebagai contoh. Itu hanyalah stok Jetta tanpa turbo, dengan body kit yang sama di roda. Tapi untuk mencocokkan, mereka menambahkan rem palsu. Ketika Anda melihat mobil dihancurkan, mereka biasanya mobil pahlawan, karena jauh lebih murah untuk meledakannya daripada yang asli. Meskipun mereka mungkin tampak seperti keluarga di layar, para pemeran terutama Dwayne Johnson dan Vin Diesel tampaknya apa-apa, tapi itu keduanya sering mengudara cacian kotor mereka di depan publik karena perseteruan mereka berhasil lolos. Di balik layar, Vin tampaknya telah berusaha melepaskan masa lalu. Baru-baru ini, dia mendesak Dwayne untuk bergabung dengan Fast 10 dalam sebuah posting dari November lalu. Lanjut aktor itu, dunia dengan penuh semangat mengantisipasi kesimpulan seri dan tidak peduli apa masalah yang mungkin dihadapi anak-anak Vin. Mereka masih menyebut Johnson sebagai paman. Bahkan pada acara-acara khusus, Dwayne dan Vin saling mendoakan. Fakta bahwa posting bisa mendapatkan begitu banyak perhatian secara alami membutuhkan Dwayne untuk merespons. Dia melakukan hal itu nanti tanggal 30 Desember saat berbicara dengan CNN.
Permasalahan itu terus berlanjut. Saya terkejut dengan apa yang ditulis Diesel, dan sementara saya mendukung waralaba di mantan kasmate saya tidak akan bergabung dengan cepat. Dahrok itu mengklaim bahwa postingan publik Vin itu adil. Salah satu contoh cara dia menipu orang, cara dia membesarkan anak-anaknya. Di post tidak cocok dengan Buain. Dahrok menyatakan itu. Sementara kesimpulan yang tepat untuk saga cepat adalah sesuatu yang dia nantikan. Wacana publik menutupi masalah ini. Setidaknya saya akhirnya menemukan sebuah keluarga yang lebih disfungsional daripada milikku. Namun film-film ini juga menggunakan metode lain di latar belakang. Mereka juga menggunakan sesuatu yang disebut sebagai trik film. Anda mungkin bertanya-tanya, apa itu? Saya akan menggunakan satu sebagai contoh. Dominic sedang bergelantungan di sebuah bangunan tinggi. Tom Cruise akan bertahan seumur hidup dalam adegan itu jika film cepat dan marah telah memilihnya. Tapi karena Vin pandai melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, dia sebenarnya didukung oleh beberapa kabel yang membantunya tetap seimbang. Band melayang di atas ruang hijau besar. Tidak ada bangunan tinggi yang terlihat. Menonton pembuatan video membuat adegan ini tampak kurang epik dibandingkan dengan betapa epiknya film itu. Para aktor tidak selalu dekat dengan jalan nyata atau kendaraan bergerak. Untuk memulai ya, Anda mungkin pernah melihat Dominic melompat dari satu mobil ke mobil lainnya beberapa kali dalam film. Tetapi dalam kenyataannya, dia tidak melakukan sesuatu yang hampir sama kerennya. Sebenarnya berkat beberapa video di balik layar, itu mungkin untuk melihat aktor dikelilingi oleh layar hijau. Seluruh urutan film dibuat secara digital. Dengan satu-satunya kendaraan nyata yang statis, mobil yang dihasilkan komputer. Mobil otomatik. Penggemar film mungkin ingat dari film diciptakan dari mobil 3 stasioner itu. Oleh keajaiban seniman VFX, tidak ada masalah yang berarti atau kesalahan yang jelas selama proses. Bakat nyata itu sulit untuk membuat mobil 3 stasioner berfungsi penuh sebagai kendaraan yang bergerak sambil mempertahankan nuansa realistis. Aktor melakukan aksi seperti itu sendiri mungkin tampak seperti banyak bertanya, dan Anda mungkin benar, tetapi menantang untuk mengabaikan waktu dan usaha yang beberapa aktor sebenarnya telah berinvestasi dalam aksi seperti itu. Demikian mengenai pembuatan film Fast dan Furious di balik layar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng di channel Viral Media ini agar kalian tidak ketinggalan berita viral media lainnya. Terima kasih.